Hello Kapolda dan Kapolres yang membawahi Bengkalis Riau. Seorang laki ditetapkan sebagai tersangka karena melilitkan bendera ke leher anjing. Pertanyaan, di mana unsur pidananya? Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negaranya itu didasarkan atas hukum. Jadi setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Semua kita pasti menginginkan hidup yang adil dan juga damai di negara kita ini. Tetapi sayangnya Mahfud MD sendiri selaku Menko Polhukam pernah mengatakan bahwa sistem hukum di negara kita ini masih kacau balau. Bahkan lebih parahnya lagi, beliau juga mengatakan bahwa hukum di negara ini bisa dibeli dengan uang. Apa yang dikatakan oleh Mahfud MD ini tentu bukan hal yang baru bagi kita dan kita harus mengakuinya juga bahwa situasi hukum di negara kita ini masih kacau balau. Sebagai contohnya, ada yang awalnya divonis hukuman mati tiba-tiba berubah menjadi penjara seumur hidup. Lalu ada yang terang-terangan membubarkan ibadah malah dibiarkan bebas begitu saja. Sementara di pihak yang lain ada yang minta supaya suara toa masjid untuk dikecilkan malah terkena pidana penjara. Terkesan aneh memang, tapi itulah faktanya hukum di negara kita ini. Nah, kali ini ada yang lagi viral dan sedang ramai dibahas dan diperdebatkan mengenai sebuah kasus hukum yang terjadi di daerah Bengkalis, Provinsi Riau. Jadi cerita singkatnya, ada seorang pemuda berinisial RH yang membeli beberapa aksesoris bendera merah putih untuk meramaikan hari kemerdekaan menjelang 17 Agustus ini. Satu buah aksesorisnya itu dipasang di sepeda motornya, lalu karena masih ada sisa, dia kepikiran untuk memasangnya di leher seekor anjing yang ada di area perusahaan mereka. Singkat cerita, karena perbuatannya ini, akhirnya pemuda ini pun ditangkap polisi dan menjadi tersangka. Padahal sebelumnya ia sudah meminta maaf atas perbuatannya. Selamat sore, masyarakat Indonesia. Saya Robert Harrison ingin mengklarifikasi video yang beredar di mana saya memasangkan bendera di kalung seekor anjing. Sebelumnya saya mau minta maaf ke semua masyarakat bangsa Indonesia yang merasa tersakiti karena insiden ini. Tidak ada maksud saya untuk menghina dan merendahkan Sang Merah Putih. Saya melakukan hal tersebut karena saya dibawa spontanitas, di mana saya ingin menaikkan semangat untuk acara 17-an tersebut, sehingga semua tempat kalau bisa saya pasangkan sang bendera merah putih tersebut. Saya menyadari bahwa sekarang pemasangan itu tidaklah tepat. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua yang tersakiti oleh insiden ini. Saya juga bersedia untuk menerima konsekuensi yang berlaku sesuai undang-undang terhadap perbuatan saya. Terima kasih. Nah, masalah ini ternyata tak lepas dari perhatian salah satu pengacara kondang yang ada di Indonesia, yaitu Hotman Paris. Bahkan dia sendiri pun bingung dan mempertanyakan di mana letak unsur pidananya dan kenapa pemuda ini harus menjadi tersangka. Hello Kapolda dan Kapolres yang membawahi Bengkalis Riau. Seorang laki ditetapkan sebagai tersangka karena melilitkan bendera ke leher anjing. Pertanyaan, di mana unsur pidananya? Coba lihat kejadian-kejadian puluhan tahun merayakan hari kemerdekaan, di mana dalam perlombaan adu cepat kerbau atau adu cepat kuda, bendera-bendera itu dililitkan di sekitar kayu-kayu, di sekitar kereta kuda atau kereta kerbau, tapi memang tidak dilekatkan di badan kerbau atau kuda. Tapi bedanya di mana? Merayakan kemerdekaan kita sering melihat perlombaan kereta kuda atau kerbau di mana bendera Indonesia sering dililitkan
di sekitar kayu-kayu di kayu-kayu dari kereta kuda atau kereta kerbau tersebut. Di mana pidananya? Itu kan bukan pidana selama ini. Bahkan itu jadi kebiasaan. Salam Hotman Paris, tolong dipikirkan ulang di mana unsur pidananya. Gimana kalau bukan anjing? Bagaimana kalau dia lekakan bukan di leher anjing? Coba, pertanyaan. Nah, berdasarkan informasi yang saya himpun dari beberapa sumber ya, ternyata pemuda tersebut dijerat dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bunyinya seperti ini, teman-teman. Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, ternyata pasal ini dianggap oleh beberapa pakar hukum mempunyai celah. Menurut pengajar di Fakultas Hukum di Universitas Andalas, Ferry Amsari, dia memberikan pandangannya. Saya rasa banyak perbedaan perspektif antara lambang negara dan niatnya mengalungkan ke anjing itu berbeda dengan aparat negara. Warga negara ingin merayakan 17 Agustus dengan sesuatu yang menurut mereka menarik, dengan mengalungkan ke hewan peliharaannya segala macam. Menurutnya, ini terjadi karena objeknya adalah anjing, kata dia. Aparat punya persepsi sendiri soal hewan tersebut. Aparat negara melihat anjing sebagai simbol hewan yang hina dan haram sehingga merelasikannya tindakan itu sebagai mencela simbol dan lambang negara, tegas dia. Kalau hanya gara-gara karena anjing dianggap merupakan hewan yang haram dan hina, itu kan tidak ada kaitannya seperti yang tertera di pasal 66 tadi. Anjing dianggap hina dan haram itu kan menurut ajaran agama Islam, bukan menurut undang-undang negara. Jadi ini tentu dua hal yang berbeda. Ferry Amsari menyebut, apakah RH bisa dijerat pidana atau tidak? Tergantung niat jahat. Apa niat pria tersebut mengalungkan bendera merah putih berukuran kecil tersebut? Ini kan sangat bergantung dengan niat orang yang memasangkan bendera. Kalau niatnya mau merayakan dan berbahagia 17 Agustus, aparat negara tidak bisa mentersangkai orang. Jadi perspektif ini agak berlebihan dan bertentangan dengan semangat yang sekarang dikedepankan aparat negara soal restoratif justice. Bukan penghukuman yang dikedepankan, tetapi mengembalikan keadilan di tengah masyarakat. Ia menambahkan kalau hal-hal seperti ini dianggap menghina, hanya akan menambah beban negara menyelesaikan perkara-perkara. Hal ini semestinya tidak sampai jauh ke proses hukum. Jadi bagi saya, perspektifnya harus dilihat apa niat warga negara. Harus diingat ada asas pidana, tidak ada pidana, atau kejahatan tanpa ada niat jahat. Jadi kalau niatnya tidak jahat, tidak bisa dipidana, katanya. Saya pikir ada perspektif berbeda dalam melihat hewan. Anjing dianggap hewan yang haram saja, kemudian lambang negara tidak boleh ditempelkan ke sana. Niatnya ya ingin merayakan kemerdekaan, tidak lebih dari itu. Jangan kemudian persepsi aparat yang dikedepankan, jelasnya. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat ini ya. Tersangka sendiri kan sudah mengakui bahwa motivasi dia adalah untuk menyemarakan kemerdekaan, bukan untuk menghina bendera negara. Lagi pula bukan kali ini saja ada kasus bendera merah putih dikalungkan ke binatang. Ya contoh lainnya ada perayaan atau pagelaran karapan sapi. Bahkan juga banyak kucing-kucing milik orang lain yang dikalungkan bendera di lehernya. Tetapi mengapa aman-aman aja? Jadi sudah ada standar ganda di sini. Ukuran bendera merah putih yang dikalungkan pria Bengkalis terhitung kecil, terlihat tak sampai 10 cm. Harus diingat, kalau kecil itu bukan bendera negara. Bendera negara itu ada ukuran-ukuran tertentunya. Jadi bendera yang dikibar-kibarkan siswa, misalnya di sebuah acara di depan pejabat, itu bukan bendera negara ukuran 10-15 cm. Yang dikabarkan kecil 10 cm itu bukan termasuk bendera negara. 10-15 cm itu penggunaan di meja, 20 cm kali 25 cm untuk di pesawat, 100 cm untuk penggunaan di kapal, jadi sudah diukur semuanya. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa bendera merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera tersebut dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Sebenarnya, aparat harus paham juga dengan undang-undang, tidak serta-merta menghukum orang.
terpancing dengan yang viral-viral, no viral, no justice. Kalau viral langsung bergerak, tapi salah karena nggak baca undang-undang, tutup dia. Nah ini ya, pakar hukum sendiri mengatakan bahwa untuk ukuran yang dipasangkan ke leher anjing itu tidak bisa dikategorikan sebagai bendera negara. Jadi bendera negara itu ada standarnya, ya. Jika ingin disebut sebagai bendera yang merupakan simbol negara. Menurut saya masih banyaklah sebenarnya hal-hal yang lebih penting dan mendesak ya. Bahkan lebih mengkhawatirkan dibanding kasus ini. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh pakar hukum ini sebagaimana yang tertulis di paragraf terakhir ini ya. Sebenarnya aparat harus paham hukum juga dengan undang-undang. Tidak serta-merta menghukum orang, terpancing dengan yang viral-viral, no viral, no justice. Kalau viral langsung bergerak, tapi salah karena nggak baca undang-undang. Nah itulah apa kata pakar hukum buat aparat ya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran supaya kita tidak semena-mena atau tidak sembarangan di dalam menjalankan hukum di negara kita ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.